Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Audrey. Di sini aku bakal nemenin kalian semua di acara baru Hima Ide yang berjudul Ide Talks. Nah, di sini kita bakalan kupas habis tentang desain produk nih. Nah, untuk episode kali ini, kita bakalan bahas persiapan apa aja sih yang dibutuhin kalau mau masuk desain produk ITS. Nah, tapi kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku bakal ditemenin oleh salah satu temenku yang udah ngerasain struggle-nya waktu nyiapin diri buat masuk desain produk ITS. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, yuk langsung persilakan aja orangnya untuk langsung memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nityo, aku dari desain produk 2019. Halo Nit, gimana piye kabare? Asik ya pakai bahasa. Kabar baik, alhamdulillah. Udah lama banget kayaknya nggak ketemu ya? Iya, udah lama banget. Baru seminggu kemarin ketemu. Gimana sih? Lupa. Rasanya tuh lama gitu, asal lama. Iya, gara-gara pandemi semua jadi berasa lama gitu ya. Iya, semua terasa lama dan terasa jauh. Ya enggak? Betul banget. Padahal deket nih rumahnya, tapi susah banget ketemunya. Iya, namanya juga hidup bener ya. Bisa dipaksakan. Gara-gara pandemi mendekatkan yang jauh, menambah jauh yang jauh. Menambah jauh yang deket ya sih. Tapi enggak nih, makin jauh ya. Oh iya, lagi. Ya salah. Oh iya nih, by the way, fun fact nih, Nityo nih di angkatan gue ini terkenal kayak one step ahead di antara teman-teman yang lain. Jujur gue, enggak, tapi itu benar. Karena jujur gue mengakui kemampuan dia dalam gambar dan desain tuh jauh di atas jauh lebih maju di atas teman-teman yang lain. Dan gak bisa dipungkiri juga kalau beberapa dosen tuh juga mengakui kemampuan lo nih, sumpah. Dan that's why mengapa kita mengundang lo ke sini, karena kita bisa menggali informasi lebih banyak nih perihal masuk ke Despro tuh gimana sih gitu. Dan kalau gue agak lupa nih, by the way lo kemarin tuh pas mau masuk Despro tuh masuk lewat jalur apa sih, Nit? Kalau gue dulu masuk lewat jalur SBMPTN. SBMPTN, boleh deh Nit, kasih tahu juga nih buat adik-adik yang mungkin nonton ini, kira-kira tuh kalau mau masuk ke desain itu ada berapa jalur sih yang bisa dipilih gitu dan bisa diikutin. Jadi kalau mau masuk desain di ITS ini ada, di ITS ini ada 3 jalur nih, 3 jalur utama ya kan. Jalur pertama itu ada SNMPTN, jalur kedua juga ada SBMPTN, jadi kalian tes serentak gitu se-Indonesia. Terus yang terakhir itu ada jalur mandiri. Nah, dan ini kan masuknya lewat jalur SBMPTN, dan dari semua jalur itu kalau kita mau masuk desain tuh biasanya kita butuh sebuah portofolio kan. Akhirnya gue masuk ke link LTMPT, pengen masukin ITB arsitektur, tapi sebelum masukin gue iseng-iseng ngeliat ada universitas lain, ada ITS, ada UI. Gue coba ITS, klik jurusan yang pengen dipilih, gue cari apaan nih, ada desain gitu kan, desain produk, desain interior, sama DKV. Pas gue klik DKV, pas gue klik desain produk, klik ternyata ada tulisan warna merah gini, Dre. Jika Anda ingin masuk jurusan ini, Anda harus mengupload portofolio. Itu gue bingung loh. Gue bingung sampai 5 menit ada kali. Diam dong. Karena lu nggak tahu kalau misalkan ke desain tuh harus pakai portofolio ya? Iya, sama gue juga nggak tahu kalau misalkan di ITS ini desainnya itu bisa saintek gitu kan. Oh ya, I see. Apaan nih, gue kan semua desain kan IPS gitu kan. Terus gue cross check dulu, gue buka Google pakai bahasa gue gini. Nah, emang bener ya di ITS tuh desainnya saintek gitu. Ya, iya bener. Gue langsung kaget, gue demam gue. Nggak demam, lebay. Tapi kepala panas gak sih? Panas, keringetan gitu. Bener nih. Terus gimana nih? Gue mulai tuh gencar tuh ngerjain portofolio, bikin gambar suasana dulu kan. Akhirnya lo tahu nih kalau misalkan ternyata butuh portofolio kan nih. Nah, lo masih inget gak sih waktu pada saat pembuatan porto itu pas tahun kita tuh apa aja sih yang yang harus dibuat? Dan kalau bisa, kalau lo masih punya file boleh banget share screen sini.
biar apa teman-teman yang nonton ini bisa dapet gambaran kayak pas tahun kita kayak gini bentuk portofolionya gitu. Oh jadi itu di tahun gua portofolionya itu ada 3 ya. Yang pertama itu gambar suasana, yang kedua itu still life, yang ketiga itu bebas sesuai jurusan lo. Waktu itu kan jurusan desain produk, jadi gua portofolio bebasnya itu gua gambar produk, itu helm. Kita breakdown dulu kali ya, breakdown Nih dulu. dari gambar suasana mungkin ya. Gue izin share screen, Dre. Ya. Santai di sini, santai weh, kayak ngobrol santai, jangan kan informatif juga, jadi santai. Nah di sini udah kelihatan belum? Terlalu zoom ya? Bentar. Oh udah kelihatan. Oke. Jadi ini gue ambil sekolah gue, tata sekolah gue. Dari sini bisa di breakdown nih. Di atas ini nih, di atas ini lu lihat kan ada skor SMA 1, SMA 2 dengan skor 22. Iya kan? Terus kalau lihat lebih detail lagi, di bawah papan itu ada jadwal pertandingannya dari jam 15.30 hingga 16.10. Artinya itu kan sore ya kalau bisa dilihat. Terus kalau bisa dilihat ini kan kita nggak tahu nih dari gambar ini gol apa enggak. Ini yang bikin pemanis dari sebuah portofolio gitu menurut gua. Terus juga yang bikin epic dari portofolio ini juga kalau dilihat di bawah kaki si pemain ini nih, ada jam digital yang menunjukkan jam 16.09. Jadi itu 1 menit sebelum pertandingan selesai. Sementara bentuk pertandingannya ini si kaki ini entah ini gol atau enggak kita nggak tahu. Jadi gimana cara kalian bisa bikin sebuah cerita dalam satu frame yang tidak bergerak, itu sih menurut gue kalau mau bikin portofolio yang bagus. Nah ini kan yang gambar suasana nih, next gambar still life. Nah still life nih mungkin agak asing juga nggak sih, mungkin di kalau di orang awam kayak gambar still life tuh apa sih gitu, bisa lo sekalian jelasin juga buat penonton. Jadi sebelum share screen gue jelasin sedikit tentang still life. Still life itu tuh kalau kalian ngeliat pelukis-pelukis zaman dulu tuh naruh objek di depan kanvasnya, terus kalian ngegambar itu semirip mungkin, sedetail mungkin, warnanya semirip mungkin, itu yang namanya still life. Sekarang gue mau ngasih ini still life dari portofolio gue waktu itu ada ketentuan objek-objeknya. Pertama itu alat olahraga. Setiap tahun itu setiap tahun pasti beda-beda nggak sih ketentuan objeknya? Ketentuan objeknya beda-beda. Waktu itu gue alat olahraga, sayuran, alat tulis atau alat gambar gue lupa, sama satu lagi tuh terus sayur. Gue bingung sayur mau apa. Akhirnya gue ngeliat kulkas ibu gue, cari, ada nih kacang panjang. Ini kacang panjang ada? Iya kacang panjang. Iya ini kacang panjang. Gue nggak tahu sayur-sayuran. Kacang panjang sama penggaris. Dan ini nggak sih, ini kayak sebenarnya pensil warna dan juga teknik pewarnaan itu juga mempengaruhi nggak sih dari hasil akhir si gambar lo ini? Iya nggak sih? Ya, karena kayak beneran kerasa yang kayak maksudnya pensil warna yang yang biasa aja yang mungkin sering banyak ditemuin di pasaran, sama yang emang pensil warna buat yang lebih khusus gak sih? Itu kerasanya pas ngerjain portofolio ini kayak baru tahu bedanya. Tapi sebenarnya balik lagi ke kemampuan orang juga nggak sih, tergantung mereka juga cara ngolahnya gimana. Iya betul. Dan waktu itu kan untuk pengerjaan still life ini nggak ada batasan medianya mau pakai apa gitu, bebas kalian mau pakai kanvas dan pensil dan cat air atau cat poster gitu, bebas. Yang ini yang sebenarnya kayak penentu juga nggak sih buat masuk ke jurusan, karena menggambar sesuai dengan jurusan yang pengen dimasuki. Sorry banget nih, gue nggak ada nih gambar yang ketiga. Nah pokoknya tuh nggak gambar yang ketiga itu gue gambar helm. Kenapa gue gambar helm? Waktu itu gue bener-bener bingung banget, nggak tahu apa-apa tentang desain produk. Akhirnya gue bikin ada story di IG gue, voting kayak nanya gitu as a question gitu. Sebentar itu
kira-kira gambar apa yang cocok buat ini gitu kan. Temen gue jawab helm gitu. Terus gue kayak helm, coba gue pikir-pikir helm. Kalau helm gue rasa mungkin bisa, karena di Indonesia kan helm ada aja gitu orang-orang Indonesia yang masih melanggar peraturan gitu kan, nggak pakai helm. Gue pengen tahu alasannya kenapa gitu. Ternyata banyak flawlessnya gitu, banyak flow-nya gitu kan. Akhirnya gue mulai inovasi nggak jelas aja gitu, karena kan emang cuma gambar doang kan. Gue inovasi sekeren mungkin aja gitu. Akhirnya ya kejar gitu gambar ketiga itu. Soalnya gambar ketiga ini gue ngerjain di hari terakhir mungkin portofolio gitu. Gitu kita breakdownnya. Tapi sampai sini overall portofolio lo keren banget, dan gak heran kenapa lo akhirnya terpilih masuk ke Despro. Karena menurut gue ya, dari gambar lo aja udah bisa maksudnya yang menilai juga pasti kayak udahlah ini fix banget masuk Despro, artinya nggak usah lah, karena lebih kelihatan keren aja gitu gambar lo. Gambar produknya tuh kayak kelihatan nyata banget. Waktu itu gue sempet nggak yakin gitu sih sama pilihan gue, soalnya kayak struggle bolak-balik tempat les gitu cukup banyak sih. Jadi gue kayak sempet jenuh, sempet art block, sempet capek banget waktu itu. 14 hari kan ya gue ngerjain. Setelah gue tahu tuh yang gue cerita tadi, yang kalau mau masuk jurusan ini harus upload portofolio, tuh gue langsung gitu langsung. A3 gue keluarin seret gitu. Nge-review materi di tempat les gue. Gue coba nyari referensi juga internet. Akhirnya gue mulai tuh ngerjain. Itu gue art block kadang. Kita gue balik tempat les gue kan di daerah Jakarta Selatan. Gue di Tangerang Selatan. Jadi gue mesti kayak bolak-balik setiap hari ke sana naik motor. Capek banget. Cuma untuk kebayang sih. By the way, boleh dong kayak tips and berbagi tips dan trik ini nih bekal buat portofolio nih, terutama buat para penonton nih yang mungkin kayak aduh masih bingung nih kira-kira mau masuk desain. Pasti lo punya tips and trik tersendiri kan nih berdasarkan pengalaman kemarin. Oke, mulai dari gambar suasana dulu. Tips and trik di gambar suasana, jangan pernah meremehkan apa itu gambar suasana gitu. Karena waktu kelas 10 gue mikir gambar suasana itu gambar pemandangan doang gitu kan. Bener. Kayak anak TK gitu kan. Kita enggak, sobat-sobat sini. Ternyata tidak. Salah, semua salah. Banyak banget kriteria yang harus kalian pikirkan pas bikin gambar suasana itu. Itu gue dikasih tahu kalau misalkan gambar suasana itu minimal ada makhluk hidupnya itu 7. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar bertekad banget mau masuk jurusan, mau masuk desain produk gitu, gue saranin banget kalian untuk les gambar gitu, karena itu benar-benar membantu kalian banget. Dan jangan pernah merasa bisa sendiri gitu kalau ngerjain portofolio. Kalian butuh input dari teman-teman kalian gitu. Nah, penting lah input dari teman kalian. Ada hal-hal yang mungkin gak kepikiran dari kalian gitu. Teman kalian ngasih sesuatu gitu kayak tercerahkan gitu, itu penting sih gitu. Terus kalau misalkan gambar gue lupa, still life ya. Still life. Yang kedua gambar still life itu kalau menurut gue tuh kuncinya tuh di alat gambarnya. Cari alat gambar yang terbaik buat kalian, jangan yang ece-ece. Kalau bisa pinjem, kalau ada duitnya beli aja. Itu berguna banget soalnya buat hasilnya gitu. Dan ini tahu nih, belajar metode teknik pewarnaan, kayak gimana cara ngarsir ya, gimana lo bisa hafalin jatuhnya bayangan benda kayak gitu, yang detailing gitu, karena kan still life ya, jadi kayak hampir menyerupai bentuk aslinya gitu. Jadi kayak perbanyak latihan warna gitu loh. Daya ruang warnanya juga harus diperhatiin. Benar. Sebenarnya kunci utama adalah perbanyak memperhatikan lingkungan sekitar. Ya betul itu kunci juga itu. Terus kunci juga itu. Iya, karena pada saat art block itu kalau misalkan kayak benar-benar udah, maksudnya itu benar-benar bingung banget deh, kayak aduh gue nggak kepikiran nih mau gambar apa. Jadi makanya
sering-sering banget perhatiin kayak detail orang lagi ngapain atau lingkungan lo di sekitar lo seperti apa tuh kayak itu tolong buat kunci di otak bener deh. Itu bener-bener berguna banget. Kelupaan itu hampir kelupaan gue. Tuh. Kuncinya itu sebenarnya kuncinya itu. Sebenarnya gue ada sedikit tips juga sih nih buat untuk yang kayak pengen masuk desain produk. Jadi kalau misalnya gambar suasana nih, kan maksudnya nggak semua orang itu bisa gambar manusia kan, karena ada struggle juga pada saat bikin portofolio, termasuk gue itu orang yang nggak bisa bikin gambar orang secara utuh gitu. Jadi raut muka aja gue nggak bisa ngegambarin secara detail gitu loh. Jadi kayak cuma sekedar gesturnya aja. Nah, kalau dari gue sendiri kayak karena fokus lo pengen masuk desain produk, jadi lebih tekenin aja kayak ke detail benda-benda di gambar suasana itu gitu. Nah untuk si orang-orangnya yang penting kayak udah kelihatan aja gesturnya gitu loh, yang kelihatan kayak oh iya nih rupanya manusia kok gitu. Karena kalau menurut gue dan menurut beberapa masukan dari orang-orang di sekitar gue yang melihat portofolio gue kayak kan kamu fokusnya bukan ke DKV. Maksudnya kalau DKV kan mungkin lebih kelihatan gak sih, maksudnya kayak harus kelihatan jelas gitu raut wajahnya tuh kayak gimana gitu. Nah tapi karena ini kita mau masuk ke desain produk, jadi kayak lebih ditekanin ke si produknya itu gitu. Dan kalaupun emang mau ada raut wajah dari si muka si orangnya itu, ya mungkin ke fokus utamanya aja gitu, si orang yang utamanya aja gitu. Untuk orang sisa-sisa orang-orang yang di belakang-belakangnya itu lebih kayak ya udah yang penting gestur manusia itu kelihatan. Karena gue portofolio gue kayak gitu dan alhamdulillah gue lolos. Makanya kayak oh itu kayak bisa jadi referensi juga gitu buat kalian gitu. Dan mungkin ini tuh ada pesan masuk ke dunia perkuliahan sebentar lagi. Pesan dari gue ya. Aku pesan dan kesan tuh nggak ada, tapi gue punya life advice buat kalian dari berdasarkan pengalaman gue tadi yang gue ceritain gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi di titik terendah kalian, lagi desperate banget nih, bingung mau masuk kuliah mana, jangan berhenti, pokoknya gali informasi lebih gitu. Cari kemungkinan terkecil, kesempatan kecil yang ada gitu, karena sekecil apapun kesempatan itu adalah kesempatan gitu. Terus juga itu kembali lagi ke kalian, mau kalian mengolah kesempatan itu menjadi hal yang gitu. Itu namanya tadi lo bilang bukan pesan tapi apa? Life advice. Tapi sama aja kan sih? Iya, sama aja. Coba bahasanya aja lebih keren gak sih? Lebih keren aja gitu, lebih keren aja. Aduh ya Allah. Tapi sumpah ini kayak gak kerasa banget gak sih kita ngobrol lumayan lama juga gak sih? Dan thank you banget loh Nit udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi nih perihal gimana sih cara masuk Despro. Bener-bener makasih banyak banget loh. Semangat menghadapi kuliah yang kayak sudah mulai hektik nih kayaknya minggu ini dan minggu selanjutnya. Ya kita lihat aja beberapa minggu ke depan bakal seperti apa. Mungkin nanti gue botak gitu kan, gara-gara kebanyakan mikir, kita nggak akan tahu. Bener. Oke deh, ya, jadi teman-teman semua tadi itu dia obrolan kita mengenai cara persiapan buat masuk desain produk. Nah semoga diskusi kita berdua ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan adik-adik SMA dari kelas 12 ya. Jadi karena kita udah di penghujung acara juga dan waktunya udah habis, jadi aku Audrey dan juga bintang tamu kita hari ini. Halo Nityo. Pamit undur diri dan jumpa di episode Ida Talk selanjutnya. Bye.